Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Yunche tidak yakin seberapa banyak kekuatan yang terkandung dalam darah kaisar mendalam naga api. Yunche berada di tahap awal True Realm mendalam saat dia menyuling pelet darah naga. Dan satu pelet diinfuskan hanya dengan 4 tetes darah naga. Hanya di bawah penindasan berbagai obat ajaib adalah kekuatan yang dibuat lembut, dan bahkan kemudian, setelah makan satu pelet, butuh setidaknya 1 hingga 2 hari untuk memurnikan. Dan hari ini, dia langsung meminum darah naga. Dalam beberapa napas pendek, dengan darah naga cepat menetes di seluruh, lebih dari beberapa ratus tetes darah Flame Dragon mengalir ke mulut Yunche. Dan dengan itu panas energi yang berapi-api mengalir ke perutnya. Rasa lapar di perutnya lenyap dalam sekejap, dan bahkan semangat awalnya yang kosong pun terbangun. Yunche memiliki benih api Evil God di dalam dirinya, sehingga membuatnya kebal terhadap api. Tapi sekarang, dia masih merasa seolah-olah api yang sangat panas telah meledak di dalam perutnya. Gelombang panas ini seperti merkuri yang tumpah yang meresap ke setiap pori-pori saat itu liar melonjak melalui seluruh tubuhnya. 4 anggota badan, organ internal, aliran darah, sumsum tulang. Seolah-olah setiap bagian dari tubuhnya, setiap sel, memiliki minyak panas yang dituangkan ke dalamnya. Selain ini, tulang dan jiwanya benar-benar sakit. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa di mana seluruh tubuhnya tampaknya benar-benar retak dan benar-benar meledak. Ekor naga di tangan Yunche jatuh ke lantai saat keringat di dahinya menghujani. Dalam sekejap, keringat ini benar-benar menguap, dan tubuhnya terhuyung ke belakang, jatuh ke tanah. Tubuhnya spasme dari rasa sakit, dan wajahnya sangat terdistorsi. Suara mendesing. Pakaian di tubuh Yunche dibakar sampai garing dan dikirim terbang menjauh, memperlihatkan kulit merah yang merah. Merah crimson ini semakin dalam warna, akhirnya menjadi warna merah gelap yang menakutkan. Suara gertakan, pak-pak-pak, yang menakutkan terdengar dari setiap bagian tubuhnya. Suara tulangnya retak terpisah, dikalsinasi. "Nak, apakah kamu lelah hidup?" Iblis menatap Yunche melalui rambut putihnya yang kotor. Dengan tingkat kekuatannya, dia bisa dengan mudah melihat bahwa itu naga mati besar-besaran adalah naga tipe api kaisar mendalam. Ketika naga besar muncul, dia terkejut tentang bagaimana Yunche, dengan kekuatan yang sangat kecil yang luar biasa, bahkan bisa datang untuk memiliki mayat naga mendalam kaisar. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa itu Yunche benar-benar akan meminum darahnya. Belum lagi dia hanya di tahap awal spirit realm mendalam, bahkan jika seseorang di tahap akhir bumi realm mendalam berani mengambil seteguk darah besar dari naga mendalam realm kaisar, dia akan mendekati kematian. Ini adalah sesuatu yang hanya orang gila sejati yang akan melakukannya. Setelah seruannya, ekspresi di matanya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan. Dia menatap mata lebar di kulit Yunche perlahan menjadi merah gelap. Kemudian, itu pecah terpisah dengan pola skala ikan, dan mendengar suara tulangnya meledak dan kalsinasi. Rasa sakit semacam ini tidak terbayangkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih gemetar ketakutan. Dia benar-benar mengerti bahwa itu bahkan seorang overlord di realm mendalam Tyrant akan merasa sangat sulit untuk menahan rasa sakit semacam ini. Tapi tidak ada satupun jeritan yang muncul dari mulut Yunche. Wajahnya sudah benar-benar terdistorsi, sepasang matanya menjadi merah crimson, tetapi dalam mata terbuka yang dipaksakan secara luas, terlepas dari rasa sakit yang tak terbatas, dia masih terbangun tanpa bisa disangkal. Rasa sakit semacam itu, bahkan jika itu dirinya sendiri, dia pasti akan melolong atau berteriak, tapi anak muda ini, bahkan tidak mengeluarkan suara. Seberapa besar tekad yang menakutkan yang dibutuhkan ini? Mustahil. Ini tidak mungkin jumlah kekuatan yang dimiliki anak muda. Setan itu mengangkat kepalanya dengan mata yang penuh dengan keterkejutan. Dia selalu memanggil Yunche aneh karena kekuatannya tidak ditekan oleh formasi, dan dengan kekuatan yang mendalam di roh real mendalam, ia benar-benar bisa melepaskan kekuatan menyaingi kekuatan pertempuran Earth Realm mendalam.
Tetapi pada saat ini, dia terkejut tentang kemauan keras para pemuda ini. Dia adalah orang aneh di antara orang aneh, menyebabkan dia tidak mampu untuk tidak terlalu terkejut. Tetapi bahkan jika tekad dan daya tahannya lebih kuat, itu tidak berarti bahwa itu dia bisa hidup melalui erosi darah naga kaisar mendalam. Dia dengan menyesal mengatakan dengan suara rendah, "Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat bagaimana kamu dihancurkan dan dibakar sampai garing, aku benar-benar seharusnya membunuhmu dengan bersih dalam satu serangan." Diam. Apa yang menyebabkan iblis itu terkejut adalah bahwa itu Yunce benar-benar berbicara, dan dalam kondisi yang mengerikan ini, dia tidak mengeluarkan jeritan darah mengental, dan sebagai gantinya dia telah mengeluarkan suara dingin, tenang. Suaranya sangat serak dan tidak menyenangkan untuk didengar, seolah-olah itu berasal dari orang tua yang sekarat, tetapi pelafalannya sangat jelas. "Aku tidak akan mati sebelum membunuh kau. Aku pasti tidak akan mati." Kedua mata iblis menyipit. Dia melihat bahwa itu kulit Yunce benar-benar terbakar hitam, suara berderak tulang terkonsentrasi, seolah-olah beberapa ratus lembar kaca pecah pada saat yang bersamaan. Kondisi menyedihkan Yunce saat ini tidak bisa membantu tetapi membuat setan itu memiliki rasa ngeri. Dia melolong, "Bagus. Maka biarkan aku melihat bagaimana caramu untuk tetap hidup." Gigi Yunce hampir sepenuhnya dikunyah hingga hancur saat ini. Dia bisa merasakan dagingnya, tulang, bahkan sumsum tulangnya terasa seperti telah diletakkan di atas api dan dibakar. Digoreng seolah direndam dalam minyak mendidih. Rasa sakit semacam ini, sama sekali tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun. Dia pada dasarnya tidak bisa bernapas. Keempat anggota tubuhnya tidak bisa bergerak, organnya habis atau bahkan rusak. Dia juga bisa merasakan aliran energi iritasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya meronta-ronta. Permukaan tubuhnya sudah benar-benar hitam pekat, penuh dengan retakan rinci bocor aliran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya dalam sekejap ini sama lemahnya dengan jaringan yang bisa robek dengan satu air mata. Fungsi tubuhnya hampir membusuk sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kekuatan keinginannya dan jiwa yang terobsesi. Yunce menggunakan setiap sedikit tekad untuk menjaga dirinya dalam posisi duduk yang stabil. Dia menutup kedua matanya, menutup kelima inderanya dan kesadarannya. Retakan di tubuhnya dengan cepat meningkat, dan tubuh hitam yang terbakar itu semakin dalam. Terlepas dari ini, Yunce benar-benar diam, seperti patung lapuk. Apakah dia mati? Belum. Dari tubuhnya, setan masih merasakan sedikit jejak kehidupan. Jika itu orang lain pada tahap ini, mereka pasti sudah lama mati. Tapi di tubuh Yunce, masih ada jejak kehidupan. Seiring waktu berlalu, tidak mau menghilang, jejak kehidupan ini terus menggantung ke Yunce. Setan itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi bagaimana jika masih ada nafas yang tersisa? Dalam kondisi ini, pada dasarnya tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Dengan darah naga mendalam kaisar memasuki tubuhnya, kekuatan tirani akan menghancurkan organ-organnya, tulang, darah, tubuh fisik, dan sebelum ini, hal pertama yang harus dihancurkan adalah pembuluh darah yang sangat dalam. Bahkan jika dia dengan keras kepala memiliki nafas kehidupan yang tersisa, apa yang bisa dia lakukan? Tapi setan itu tidak tahu bahwa itu meskipun tubuh Yunce 90% hancur. Urat nadinya saat ini benar-benar baik-baik saja. Karena pembuluh darah yang dalam datang dari Lord yang benar. Bagaimana itu bisa dihancurkan dari kekuatan yang datang dari hanya beberapa tetes darah naga mendalam naga? Dan itu benar-benar vena mendalam dari Evil God dan Great Way dari Buddha yang diandalkan Yunce ketika dia dengan gila meminum darah Flame Dragon ketika dia tidak memiliki pilihan lain. Dia mendukung hidupnya dengan tekadnya, menghaluskan darah naga dengan pembuluh darahnya yang dalam, dan setelah menyempurnakan, memulihkan tubuhnya dengan jalan agung Sang Buddha. Hidup melalui kesuksesan, kematian karena kegagalan. Dengan panca indera dan kesadarannya dimatikan, dia tidak bisa mendengar apapun, dan dia sudah tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Di dalam pikirannya,
Satu-satunya yang tersisa adalah cahaya merah dan biru yang bergantian di dalam Evil God Venus mendalam, dan aliran kekuatan dari darah Flame Dragon. Waktu untuk Yunce menjadi panjang tanpa henti. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, 6 jam berlalu. Dalam periode waktu ini, tatapan iblis itu terkunci ke tubuh Yunchu yang tak bergerak. 6 jam telah berlalu, dan jejak kehidupan terakhir itu masih terus melekat, tidak meningkat atau menurun. Satu-satunya kata yang bisa dia pikirkan saat ini adalah, luar biasa. Pada saat ini, tubuh Yunce akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Siklon aneh muncul di atas kepalanya. Topan awalnya berputar perlahan, lalu mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Sampai itu memantulkan bayangan pagoda perak kecil dan halus. Apa itu? Setan itu telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Pagoda itu mengandung kekuatan ganjil, seperti apakah itu semacam seni yang mendalam, tapi dia belum pernah melihat jenis seni yang mendalam ini sebelumnya. Tunggu, seni yang mendalam. Apakah dia benar-benar menggunakan seni yang mendalam? Penemuan ini menyebabkan tubuh iblis berguncang karena terkejut. Dia tiba-tiba bergerak maju, menyebabkan rantainya berkelahi dengan keras. Dia jelas seharusnya sudah mati sejak lama, tapi sambil berpegangan pada nafas terakhirnya, dia berpegangan selama 6 jam dan belum mati. Sebaliknya, tanda dia menggunakan seni yang mendalam telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, iblis sangat ingin membebaskan diri dari rantainya untuk lebih dekat dengan Yunce dan menemukan kondisi seperti apa dia berada. Bahkan jika orang mati tiba-tiba mulai bergerak, itu masih akan menjadi tempat sedekat kejutan Yunce membawanya pada saat ini. Pagoda perak di atas kepala Yunce mulai berputar perlahan, dan mulai mengembang sementara itu berputar. Setelah 6 jam, itu meluas sampai sekitar 3 kaki tinggi, dan ketika pagoda perak mencapai batas ukurannya, itu berubah dari gambar hantu menjadi sesuatu yang substansial. Seolah-olah sebuah pagoda kecil yang nyata sebenarnya ditangguhkan di atas kepala Yunce. Kemudian, pagoda kecil itu menghilang tanpa peringatan. Pada saat ini, kekuatan hidup Yunce tiba-tiba terbakar seolah-olah api padang rumput, cepat dibakar, dan pembakaran menjadi lebih dan lebih bersemangat. Dalam 4 jam, jejak kecil kehidupan itu menjadi api kehidupan yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setan? 16 jam setelah meminum darah naga, Yunce akhirnya membuka matanya. Begitu matanya terbuka, ada aliran samar cahaya menyala di dalam pupilnya. Tidak hanya dia membuka matanya, dia juga perlahan berdiri. Saat dia berdiri, kulit hitam pekat yang melilit tubuhnya tiba-tiba berdesir dan jatuh, memperlihatkan kelembutan seperti bayi, dan kulit mulus yang terlahir kembali. Dia berdiri tegak, melebarkan kedua lengannya, dan dengan ringan menelannya. Gelombang energi yang sangat besar telah tiba-tiba dilepaskan, menyebabkan renyah terbakar di tubuhnya untuk benar-benar meledak, menunjukkan tubuh yang sempurna dan tanpa celah tanpa bekas luka. Bahkan rambutnya benar-benar terlahir kembali, tumbuh dengan panjang seperti sebelumnya. Kamu? Makhluk yang kuat ini yang mengguncang seluruh Illusory Demon Realm, yang berdiri di puncak sambil menatap jutaan orang, terkejut, dan menatap tercengang, lidah terikat pada remaja berusia 17 tahun ini. Karena semua yang dia lihat pada saat ini benar-benar membalikan semua yang dia tahu. Tidak hanya ini, dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Yunce, yang seharusnya sudah mati, tidak hanya baik-baik saja. Bahkan kekuatannya yang mendalam, telah meningkat ke tingkat kedua dari roh realm mendalam. Yunce, yang secara ajaib selamat dari jurang kematian, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada setan. Mengambil potongan ekor naga dari lantai, dia meraihnya di tangannya saat telapak tangannya menyala dengan api yang dalam, membakar ekor sampai pikiran Yunce matang cukup matang. Dia membawa ekor ke wajahnya dan mulai mengunyah, memakan potongan besar daging naga setengah matang dengan giginya. Dia terlalu lapar, dan wajah makan yang berlebihan itu seperti setan lapar yang telah kelaparan selama beberapa ratus tahun. Dalam waktu singkat,
Sekitar 3 kilogram daging naga dimakan bersih oleh Yunce seperti tornado. Dia menjilat bibirnya dan bersujud dengan puas. Kepadatan kekuatan dalam daging naga tidak sebanyak darah naga, tetapi tidak terlalu banyak perbedaan. Pada saat ini, perasaan tenggelam dalam minyak meledak di dalam perutnya, menyebabkan tubuhnya sekali lagi membakar merah crimson dalam sekejap mata. Tanpa panik sama sekali, Yunce tenang ke tingkat yang menakutkan. Dia dengan cepat duduk dan menutup matanya. Wajahnya, yang mulai menunjukkan tanda-tanda retakan yang muncul, bagaimanapun, adalah bidang keheningan. Setan tanpa henti menatap Yunce. Mendengar suara tulangnya retak sekali lagi dengan telinganya. Otaknya terus bergetar dengan kata-kata yang sama ini. Monster ini. Orang gila ini. Yunce berhasil, tetapi rasa sakit dan bahaya yang termasuk dalam proses adalah sesuatu yang hanya Yunce sendiri yang tahu. Meskipun Yunce memiliki pembuluh darah Evil God yang dalam dan Great Way of the Buddha, minum begitu banyak kaisar baru mendalam darah naga dengan tubuh roh real mendalam, dan hidup melalui itu sementara bahkan menyempurnakan sebagian besar energi dalam darah naga, itu masih bisa dianggap sebagai keajaiban. Dan jika bukan karena keajaiban ini, satu-satunya akhir untuk Yunce adalah kematian yang menyeluruh. Tapi seolah-olah dia sudah gila, begitu dia lolos dari jurang kesakitan dan kematian, dia menempatkan dirinya di jurang yang seperti ini sekali lagi. Hanya ada beberapa menit waktu antara interval sebelum tulang dan tubuh Yunce sekali lagi. Dalam sekejap mata, permukaan tubuhnya berubah menjadi hitam hangus yang mengerikan. Kekuatan hidupnya juga telah berkurang ke puncaknya. Tetapi seperti sebelumnya, itu adalah api kehidupan yang tidak ingin mati tidak peduli apapun. Pagoda berwarna perak yang aneh itu muncul lagi. Seluruh proses ini, hampir persis sama seperti sebelumnya. Yang berbeda adalah bahwa itu kali ini, Yunce hanya butuh 6 jam untuk berdiri lagi. Dia melepaskan warna hitam dari seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terlahir kembali untuk kedua kalinya. Kekuatannya yang dalam, juga telah meningkat dengan cepat ke tahap awal dari tingkat ketiga roh real mendalam. Si iblis menatap lekat-lekat ke arah Yunce, dan berbicara dengan nada terkejut, "Bagaimana kau melakukannya?" Raja iblis raksasa dari dunia iblis ilusi telah tiba-tiba menggunakan nada terkejut seperti itu untuk meminta pemuda berusia 17 tahun, "Bagaimana kamu melakukannya?" Sebelum hari ini, lupakan orang lain, bahkan dia sendiri tidak akan pernah percaya bahwa itu akan datang suatu hari di mana dia akan menanyakan pertanyaan seperti ini kepada junior. Tapi apa yang diperlihatkan Yunce saat ini, membanjiri hatinya dengan gelombang yang mengamuk yang tidak mampu untuk menetap. Daging dan darah binatang yang sangat dalam peringkat tinggi pasti bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi sembarangan. Bahkan jika itu adalah singgasana yang ingin memakan daging dan darah kaisar mendalam, mereka akan berhati-hati. Dan ke tahta, daging dan darah dari binatang besar kaisar tidak diragukan lagi adalah semacam suplemen yang sangat baik, cukup untuk membiarkan kekuatan mendalam mereka berkembang dengan nyata. Meskipun kemajuan semacam ini tidak terlalu dibesar-besarkan, itu datang tanpa perlu melalui kultivasi yang pahit. Pada saat yang sama, jika singgasana ingin bunuh diri membunuh raja binatang mendalam dari tingkat yang sama, itu pada dasarnya tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah trone tingkat puncak yang menghadapi kaisar tingkat mendalam yang paling rendah, mengalahkan binatang itu akan mudah, tetapi membunuh itu juga akan sangat sulit. Oleh karena itu, bahkan dalam seumur hidup singgasana, mereka akan memiliki sedikit kesempatan untuk bisa menikmati harta karun dari kaisar binatang yang mendalam. Tapi Yunce, yang hanya berada di roh real mendalam, yang minum darah tipe kaisar-kaisar mendalam binatang, yang makan daging jenis naga kaisar mendalam beast, sebenarnya telah secara ajaib hidup. Hasil situasi yang aneh dan tak terbayangkan ini jelas sangat menggelikan. Dalam waktu singkat ini yang bahkan belum menghabiskan waktu 1 hari, kekuatan yang luar biasa Yunce telah langsung melonjak naik 2 tingkat. Saat dia melihat Yunce berdiri dan flame dragon raksasa yang sangat besar, hati iblis tidak bisa membantu untuk memiliki pemikiran gila. Dia tidak mungkin ingin perlahan memakan seluruh flame dragon ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, kan?
Dua krisis besar, dua kelahiran kembali setelah berada di tepi kematian. Yunce merasa bahwa itu bukan hanya dagingnya tidak menjadi lemah karena kelahiran kembali, itu malah diisi dengan lebih banyak kekuatan. Dan tulang-tulangnya juga menjadi lebih kuat setelah dampak dan penyempurnaan daging dan darah naga. Darahnya sendiri sedikit menjadi kental, dan bahkan hatinya memiliki perasaan kekuatan yang aneh. Perasaan lapar yang mimpi buruk yang ia alami sebelumnya telah benar-benar menghilang. Sambil melihat tubuh yang terlahir kembali ini, merasakan kekuatan yang meningkat secara eksplosif, Yunce menyeringai dan mulai tertawa. Tampaknya seolah-olah surga sedang menjaganya setiap saat, setiap kali dia bertaruh dengan hidupnya sebagai taruhan, mereka semua menyimpulkan dengan kemenangannya. Dan kemenangan semacam ini, di bawah langit, hanya bisa terjadi padanya. Jika itu adalah orang lain yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, pada saat ini, mereka akan menjadi tumpukan arang sejak lama. Dia menatap setan itu dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan kamu. Biar aku katakan itu Wain, agar aku meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membunuhmu." Melihat ekspresi dingin Yun dan tegas, iblis itu terdiam untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai tertawa, "Bagus. Aku tiba-tiba mulai menantikan hari itu. Saat ini, kekuatanku yang mendalam telah ditekan hingga ke Kaisar Mendalam Realm. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kesenjangan antara roh yang mendalam dan Kaisar Mendalam dapat dengan mudah dibuat untuk?" Yunce tidak berbicara lagi. Dia menarik bangkai Flame Dragon, dan mengambil Dragon Volt sementara seluruh tubuhnya meledak dengan energi yang sangat besar. Ayunannya yang kuat membuat banyak angin berembus karena setiap serangan berisi lolongan yang memekakan telinga dan kekuatan tak tertandingi. Taring naga yang tak tertandingi menyulap badai pasir di tangan Yunce, dan badai panjang tak henti-hentinya mulai mengisi ruang penindasan bawah tanah ini. Cara terbaik untuk memantapkan peningkatan dramatis dalam kekuatan yang mendalam adalah terus-menerus melepaskannya. Itu juga pada saat inilah Yunce menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Meratakan kekuatannya yang dalam adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, dan juga satu-satunya hal yang harus dia lakukan. Setelah 2 jam, Yunce sudah terengah-engah. Dia menaruh Dragon Volt di punggungnya dan duduk. Sangat cepat, dia memasuki keadaan meditasi. Semua dari 54 pintu masuk yang sangat dalam di pembuluh darahnya yang sangat terbuka benar-benar terbuka saat arus energi yang sangat kuat dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Sementara dalam kondisi meditatifnya, waktu berlalu sangat cepat. Tanpa disadari, 16 jam telah berlalu ketika Yunce membuka matanya. Tubuhnya sekarang berlimpah dengan energi yang sangat besar. Tetapi gemuruh rasa lapar bisa terdengar dari perutnya. "Aku lapar lagi," Yunce berkata sambil mengusap perutnya. Di bawah tatapan waspada iblis, dia memanggil Flame Dragon lagi, dan memotong sepotong daging besar lainnya dari ekornya yang sangat besar. Ini menetes dengan darah naga saat dia memegangnya di genggamannya, dan kemudian mulai memasaknya dengan api yang sangat dalam. Namun, rasa lapar kali ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan kemarin. Pemanggangannya tidak tergesa-gesa, tidak cepat atau lambat, tidak butuh waktu lama untuk aroma manis daging matang untuk meresap ke area tersebut dan membuat Yunce gulp. Kelezatan daging naga adalah terkenal di dunia, dan binatang yang sangat besar lainnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi di seluruh benua langit mendalam, mereka yang beruntung untuk mengambil sampel daging naga hanya bisa berjumlah beberapa. Aromanya yang tak terlukiskan daging naga yang dimasak dengan ringan melayang ke arah iblis, membuat ujung hidungnya bergetar dan ke-10 jari-jarinya bergetar. Pada iblis ini yang belum makan dalam 100 tahun, aroma dari daging yang paling luar biasa di dunia ini adalah tidak diragukan lagi daya tarik yang sangat besar, cukup untuk membuatnya lepas kendali. Tapi sebagai Raja Iblis yang agung, bagaimana mungkin dia memohon seorang junior untuk makanan? Dia menggigit ujung lidahnya, membalikkan wajahnya ke arah lain, dan menyegel indera penciumannya. Tapi segera setelah itu, dia mendengar suara gigi Yunce merobek dan mengunyah daging naga.
Semua jari-jarinya berguncang sehingga hampir terbang menjauh dari persendiannya. Efek samping itu kemudian mendekati. Yunce sekali lagi, segera menghadapi baptisan yang penuh dengan rasa sakit dan bahaya tiada akhir. Tapi kali ini, tidak hanya Yunce yang tak tertandingi seperti sebelumnya, dia tampak lebih tenang. Di bawah kekuatan eksplosif daging naga itu, dia bahkan dengan lancar meminum mangkuk darah naga yang sudah kehabisan darah. Flame Dragon yang telah seketika dibunuh oleh Jasmine ada di dalam Sky Poison Pearl selama lebih dari setahun, dan hampir dilupakan oleh Yunce. Namun bukan hanya itu menarik Yunce kembali dari bahaya kelaparan sampai mati, itu juga membiarkan dia menemukan jalan, meskipun yang tak tertandingi menyakitkan, untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya yang dalam. Seperti yang diharapkan iblis, setelah waktu pertama dan kedua keberhasilan, ketiga kalinya tubuhnya meledak terlepas dari dampak energi, Yunce hanya menggunakan 11 jam untuk menyelesaikan menyerap kekuatan naga dan memperbaiki tubuhnya. Kemudian, dia mulai dengan ganas melatih dengan pedangnya, bermeditasi, berlatih dengan pedang, bermeditasi, makan daging naga ketika lapar, dan minum darah naga ketika haus, mengulanginya lagi dan lagi dengan cara yang tak terpikirkan. Selama proses ini, kekuatan mendalam Yunce meningkat dengan sangat cepat sehingga bahkan bisa membuat marah langit. Hanya dalam hal meningkatkan kekuatannya, ini adalah tempat yang bagus untuk Yunce. Di dunia luar, sangat tidak mungkin baginya untuk mencapai konsentrasi penuh. Akan selalu ada berbagai orang dan hal-hal yang mengalihkan perhatian dan mengikatnya. Tapi di sini, itu suram dan sunyi. Itu terputus dari dunia, dan tidak ada yang datang untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi dia. Satu-satunya orang yang bersamanya di sini, Was juga dirampas kebebasan. Dan semua orang yang berhubungan dengannya di dunia luar, semua menjadi motivasinya untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk berjalan keluar dari tempat ini. Dengan demikian, ia menghabiskan semua waktu pelatihannya. Pelatihan gila. Membunuh iblis dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian meninggalkan tempat ini, saat ini adalah satu-satunya tujuannya. Selain itu, dia menekan semua kekhawatiran dan kerinduan yang dia miliki, dan tidak peduli untuk memikirkan hal lain. Azure Cloud Continent, gunung belakang Grand Wake Clan. Rumah bambu kecil yang mereka bangun bersama di hutan bambu hijau Zamrud, adalah tempat paling favorit Su Ling'er. Meskipun Su Hengshan selalu mengatakan kepadanya bahwa itu dia tidak bisa berlari ke sini sendirian. Dia tidak bisa membantu tetapi selalu diam-diam datang ke sini untuk duduk di depan rumah bambu kecil sepanjang sore. Dia hanya duduk di sana, mandi di hutan bambu, dan selalu memikirkan kembali saat dia bersamanya malam itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Sore ini, sama seperti semua sore sebelumnya, dia diam-diam datang kemari sendirian. Bersandar di rumah bambu dengan kedua tangan di pipinya, matanya yang berair menatap bambu hijau yang bergoyang saat dia terkikik dari waktu ke waktu. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam semakin mendekat. Sudah sekitar waktunya dia harus mulai pergi. Su Ling'er berdiri dan menunduk untuk melihat dia. Tangan kecil, kaki kecil, tubuh halus, dan dadanya yang belum mulai mekar. Dia meratakan bibirnya dan berduka. Wu, kapan aku akan tumbuh up? Aku benar-benar berharap aku bisa tumbuh besok jadi Big Brother Yunce akan datang menikah denganku. Membawa mimpi seorang gadis kecil, Su Ling'er dicampur dengan kekhawatiran dan kebahagiaan. Pada saat ini, suara tindik telinga tiba-tiba terdengar. Oh, bukankah ini adik kecilku tercinta? Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Oh, aku tahu kenapa. Kamu mungkin datang ke sini untuk berpikir tentang kamu. Big Brother Yunce lagi? Su Haoran muncul entah dari mana dan berjalan ke Su Ling'er dengan kecepatan santai dengan wajah penuh senyum. Kakak laki-laki, Su Ling'er tidak sedekat itu dengan Su Haoran, sampai penolakan, tetapi dia masih memberikan sopan santun yang pantas dan bahkan menjawab dengan taat. Aku datang ke sini setiap hari untuk memikirkan Big Brother Yunce, berharap dia akan kembali lebih cepat. Hahaha. Melihat penampilan Su Ling Tuan,
Su Haoran mulai tertawa keras seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Oh bocah, adik perempuanku yang bodoh, penampilanmu benar-benar membuatku tidak bisa menahan tawaku. Sig. Baik, meskipun ada beberapa hal yang dimengerti orang lain, tapi tidak ada yang mau mengatakan ini padamu. Tapi aku tentu saja, kakakmu, jadi aku harus memikirkan kebaikanmu sendiri. Oleh karena itu, aku mungkin juga penjahat itu. Aku menyarankan kamu untuk melepaskan hayalan yang tidak perlu. Kakakmu Yun Ce milikmu tidak akan pernah kembali untuk mencarimu. Satu-satunya alasan mengapa dia memberitahu ayah bahwa itu dia ingin menikahimu, adalah karena itulah cara dia melawan paman kedua Su Hengyue. Itu adalah alasan sementara yang dia buat saat itu, dan tidak lebih dari itu. Su Ling'er segera mengangkat kepalanya saat wajah kecilnya memerah karena marah. Kamu berbohong. Big Brother Yun Ce mengatakan kepada aku bahwa itu ketika aku tumbuh dewasa, dia akan menikah dengan aku. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Heh, hanya seorang gadis kecil bodoh sepertimu yang akan mempercayai kebohongan seperti itu. Su Haoran menggulung bibirnya dengan jijik. Latar belakang Yun Ce bahkan lebih bergengsi dari klan Grand Wake kita beberapa kali. Istri itu, HMPH. Su Haoran mengatupkan giginya karena iri. Tidak hanya dia terlihat seperti seorang dewi, dia bahkan lebih kuat dari kakek buyut kami. Bagian mana dari kamu yang mungkin bisa dibandingkan dengannya? Dia memiliki pasangan yang sangat sempurna di sisinya. Jadi mengapa dia bahkan suka gadis kecil berusia 10 tahun sepertimu? Lupakan tentang dia, bahkan jika kamu menggantikannya dengan orang lain, mereka tidak akan pernah, hanya dalam satu hari, ingin menikahi gadis kecil sepertimu. Apa yang dia katakan saat itu, hanya dibuat untuk membantu ayah menyelesaikan masalah paman kedua, dan hanya kamu yang akan mempercayainya. Adapun mengapa dia melakukan itu, HRM, itu mungkin karena ayah menawarkan mereka perlindungan untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka ketika gadis cantik itu berada dalam komanya. Dan orang seperti ini yang lahir dari keluarga besar seperti itu, jelas tidak ingin berhutang apapun kepada kami, yang berasal dari kasta inferior di mata mereka. Dengan demikian, mereka mengambil tindakan untuk membantu kami, dan menganggapnya sebagai balasannya. Tetapi kamu benar-benar menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa itu ia akan benar-benar kembali untuk menikahi kamu. Aku berasumsi bahwa itu dia sudah lupa dua kata, Grand Wake Clan, sekarang, apalagi mengingatmu. Kerinduan Su Ling'er untuk Yun Ce sedikit membingungkan bagi orang luar. Begitu banyak yang tampaknya agak tidak masuk akal. Bahkan Su Ling'er sendiri bertanya-tanya mengapa sosoknya memenuhi pikiran dan hatinya sejak dia bertemu dengannya. Menunggu kembalinya, hampir menjadi segala yang diinginkannya. Dan apa yang dikatakan Su Haoran padanya, tidak diragukan lagi adalah kata-kata paling kejam di dunia. Karena setiap kata-katanya seperti jarum baja beracun yang menusuk mimpi paling indah dan paling bahagia miliknya. Kamu berbohong, kamu berbohong. Su Ling Tuan secara paksa menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan marah. Kakak Yun Ce berkata dia suka padaku. Dia mengatakan bahwa itu dia akan datang menikahi aku ketika aku tumbuh besar. Big Brother Yun Ce tidak akan berbohong padaku. Kamu pembohong. Kamu tidak bisa berbohong seperti itu. Oh, benarkah? Su Haoran mulai tersenyum. Jika dia benar-benar menyukaimu, mengapa dia tidak membawamu bersamanya saat itu? Karena dia sangat menyukaimu, lalu apakah dia memberitahumu di mana dia tinggal, dan sekte mana dia dilahirkan? Wajah kecil Su Ling'er memucat seketika. Itu karena dia bahkan tidak pernah menyukai gadis kecil sepertimu, jadi mengapa dia membawamu bersamanya? Dia takut kamu mungkin pergi mencarinya, itulah mengapa dia tidak memberitahu kamu tentang tempat kelahirannya. Juga, yang lain mengatakan bahwa itu selain dari namanya. Apalagi yang kamu ketahui tentang dia? Mungkin, bahkan namanya juga dibuat. Su Haoran tertawa ketika dia mengatakan ini, tanpa peduli betapa kejamnya kata-kata itu kepada Su Ling'er. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Mereka semua bohong. Big Brother Yun Ce tidak akan pernah berbohong kepada aku. Dia pasti akan datang untuk aku.
Su Ling'er menggunakan kedua tangannya untuk menutupi telinganya dan dengan keras menggelengkan kepalanya. Dia tanpa daya membelanya saat matanya mulai berair. Su Haoran membentangkan tangannya. Kemudian teruskan saja hayalanmu. Tapi sayang sekali, adikku yang baik, sebagai putri agung Grand Wake Clan, kau akan memilih orang-orang di Sungai Timur di masa depan. Namun kau ingin dengan bodoh menunggu seseorang yang mempermainkanmu untuk orang bodoh. Jika masalah ini harus disebarkan, cegah, aku khawatir bahwa itu seluruh Grand Wake Clan kami akan diolok-olok. Kamu berbohong. Semua yang kamu katakan itu bohong. Aku membencimu. Masih menutupi telinganya, Su Ling'er berlari jauh ke hutan bambu yang menyegarkan, dan suara samar tangisannya yang tertahan bisa terdengar. Mengapa gadis kecil Su Hengshan di sini? Tidak jauh dari belakang Su Haoren, seorang pria setengah baya berpakaian hitam berjalan mendekat. Itu sebenarnya Su Hengyue. Abaikan dia. Su Haoran dengan santai melipat bibirnya ketika dia berbalik. Kudengar ada sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadaku. Apa itu? Dengan kecerdasan Haoran yang hebat, bagaimana bisa kamu tidak bisa menebaknya? Su Hengyue tertawa samar, tentu saja itu untuk membantu kamu mendapatkan harta karun klan lebih awal, dan menjadi klan-klan. Keduanya saling memandang sebentar, dan kemudian mulai tertawa pada saat yang bersamaan. Oh! Hanya sampai malam tiba Su Ling'er akhirnya tiba kembali ke Grand Wake Clan. Sepanjang perjalanan pulang, dia benar-benar kehabisan tempat. Dia tidak mau percaya apa yang dikatakan Su Haoran, tapi suara mimpi buruk itu terus berenang di dalam pikirannya, membuatnya tidak bisa melupakannya. Big Brother Yun Ce tidak akan datang untukku, kan? Tidak. Big Brother Yun Ce pasti tidak akan berbohong padaku. Dia sangat baik padaku, dan ketika dia menatapku, tatapannya sama hangatnya dengan sinar bulan hutan bambu. Tapi, mengapa dia tidak membawa aku bersamanya pada hari itu? Mengapa dia tidak memberitahu aku di mana dia tinggal? Aku hanya tahu namanya, dan tidak tahu apa-apa lagi. Jika dia benar-benar lupa tentang aku, jika dia tidak menyukai aku lagi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Su Hengshan keluar dari ruang pelatihan dan segera melihat jejak Su Ling'er yang ringan dan tak berdaya. Dia buru-buru bergegas ke depan dan bertanya, "Ling'er, kemana kamu pergi? Mengapa kamu pulang sangat terlambat?" Su Ling'er mengangkat matanya yang dipenuhi air mata. Sambil berusaha sangat keras untuk tidak menangis, dia bertanya dengan menyedihkan, "Papa, apakah Big Brother Yun Ce benar-benar tidak akan kembali untuk menikah denganku? Apakah dia hanya dengan santai mengatakan itu? Apakah dia sudah melupakanku?" Beberapa tetes air mata sudah menggantung dari pipi Su Ling'er, dan sudah jelas bahwa itu dia sudah menangis sebelumnya. Su Hengshan menatap kosong untuk sementara waktu sebelum jongkok dan menjawab dengan sedikit tersenyum. "Ling'er, katakan apa yang kamu rasakan. Apakah menurut kamu dia menyukai kamu?" Su Ling'er dengan lembut mengedipkan matanya dan kemudian mengangguk. "Big Brother Yun Ce pasti menyukaiku." "Lalu itulah masalahnya." Su Hengshan mengangguk dengan sedikit tersenyum. "Jika kata-kata orang lain dan perasaan kamu bertentangan, kamu jelas harus percaya pada perasaan kamu sendiri. Bukan hanya Ling'er, bahkan aku merasa bahwa itu kakakmu Yun Ce sangat menyukaimu. Ketika dia melihatmu, itu seperti dia melihat hidupnya. Terutama pada hari dia pergi, aku bisa mengatakan bahwa itu dia benar-benar ingin membawamu pergi bersamanya. Tapi itu hanya karena kamu terlalu muda. Jika dia membawa kamu pergi sekarang, atau menikahi kamu sekarang, itu pasti akan membawa banyak kritik. Itu sebabnya dia ingin kamu menunggunya. Dan ketika kamu tumbuh dewasa, ia pasti akan kembali dan menikahi kamu. Meskipun ia tidak di sisi kamu sekarang, kamu berdua sudah bertunangan, dan bahkan memiliki begitu banyak saksi. Fakta ini benar-benar tidak dapat diputuskan." Su Hengshan mengerti bahwa itu setelah Yun Ce pergi, semua orang percaya bahwa itu dia tidak akan pernah kembali, dan bahwa itu keterlibatannya dan Su Ling'er secara acak dibesarkan hanya untuk menyelesaikan perselisihan dengan Su Hengyue. Tapi Su Hengshan tidak percaya itu.
Cara Yunce memandang Su Ling'er, dan cara dia memperlakukannya dengan baik, bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan sepenuhnya. Kata-kata ayahnya sama hangatnya dengan angin musim semi, dan segera membubarkan semua kekhawatiran dan ketakutan Su Ling. Dia mengangguk senang, "Papa, aku mengerti. Aku tahu itu, Big Brother Yunce pasti menyukaiku. Aku akan cepat tumbuh, dan menunggu setiap hari agar dia kembali dan menikahiku." Haha, Su Hengshan tertawa agak tanpa daya. Anak perempuan berusia 10 tahun ini, yang awalnya peri kecil yang tidak bersalah dan riang di usia muda yang seharusnya tidak tahu bagaimana mencintai, sebenarnya sudah mulai tenggelam dalam penyakit cinta sepanjang hari setelah bertemu Yunce, dan bahkan memikirkan tentang pernikahan setiap hari. Ini membuatnya, sebagai ayah, benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bertanya dengan iseng, "Apakah seseorang mengatakan sesuatu kepada kamu yang menyakiti perasaan kamu?" Su Ling'er dengan ringan mengangguk. Itu kakak laki-laki, ketika aku berada di hutan bambu, dia juga datang ke sana, dan memberitahuku bahwa itu semua yang dikatakan kakak besar Yunce adalah kebohongan. Jadi, kamu bilang, kakak laki-laki kamu pergi ke daerah hutan bambu. Su Hengshan berkedut keras. "Papa, ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu serius?" "Oh, tidak ada." Su Hengshan buru-buru tersenyum. Dia melirik armor Dragon Scale di bawah pakaian luar Ling'er, mengencangkan kerah Su Ling'er, lalu sekali lagi mendesaknya dengan serius. "Ling'er, ingatlah apa yang aku katakan sebelumnya. Pakaian berwarna emas gelap ini milik kamu, kamu harus memakainya kapan saja, dan kamu juga harus menyembunyikannya dengan baik dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Itu termasuk saudara laki-laki dan perempuan dalam klan yang secara teratur bermain dengan kamu. Jika tidak sengaja ditemukan oleh orang lain, itu sangat mungkin untuk itu direnggut. Apakah kamu mengerti?" Su Ling'er secara tidak sadar mengencangkan pakaian luarnya, dan mengangguk dengan sangat serius. "Aku mengerti Papa, ini diberikan kepada aku oleh Big Brother Yunce, aku pasti akan tetap aman." Su Ling'er akhirnya membuka simpul di hatinya dan melarikan diri dengan gembira, sementara hati Su Hengshan menjadi sangat khawatir. Hanya setelah tirai malam selesai jatuh, apakah Su Haoran akhirnya diam-diam kembali ke klan Grand Wake. Saat dia kembali ke kamarnya, dia menemukan bahwa itu ayahnya Su Hengshan sebenarnya berdiri di sana. Jantungnya tiba-tiba berdenyut, dan dia buru-buru berbicara. "Ayah, mengapa kamu ada di sini? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Su Hengshan memberinya pandangan menyamping, dan berkata acuh tak acuh, "Kemana kamu pergi sore ini?" "Aku berlatih terlalu lama sore ini dan sedikit lelah. Jadi aku berjalan-jalan di hutan bambu gunung belakang, dan bahkan bertemu dengan Ling'er. Aku bertanya-tanya hal penting apa yang perlu ayah bicarakan denganku." Su Haoran berbicara tanpa ekspresi. "Selain Ling'er, apakah kamu tidak bertemu orang lain di hutan bambu?" Ekspresi Su Hengshan menjadi sedikit mendung, dan suaranya juga menjadi sedikit mengancam. Su Haoran mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Hutan bambu di gunung belakang itu selalu terpencil. Aku memang hanya bertemu Ling'er, dan berbicara beberapa kata dengannya. Selain itu, aku tidak bertemu orang lain. Mengapa ayah menanyakan ini pada aku?" Setelah Su Hengshan menatapnya di mata untuk waktu yang lama, dia mengalihkan pandangannya dan berbicara ringan. "Haoran, itu bukan hal yang buruk bagi seorang pria dewasa untuk memiliki ambisi. Tanpa ambisi, satu wud tidak pernah mencapai puncak. Kekejaman, kejam, seram dan licik, seringkali merupakan hal yang diperlukan untuk orang yang sukses berkuasa. Tetapi ini, hanya cocok untuk digunakan pada musuh. Jika mereka digunakan pada keluarga tersayang, maka orang ini tidak bisa disebut orang, tetapi seekor babi. Ini, kamu harus ingat." Alis Su Haoran melonjak, lalu dia segera mengangguk dengan paksa dan berbicara dengan tulus. Haoran akan memberikan ajaran ayah dalam pikiran. Su Hengshan mengalihkan wajahnya ke arahnya, dan dengan ringan mengangguk. Sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui keterbatasan mereka.
Apakah ayahmu di sini adalah seorang klan-klan yang sukses atau tidak? Aku sangat mengerti di hatiku. Seringkali, aku tidak cukup menentukan, tidak cukup kejam, tidak cukup pantang menyerah. Kalau tidak akan ada orang yang berlari liar dan merajalela di depan wajah klan master ini di sini. Namun, aku, Su Hengshan tidak pernah melakukan sesuatu yang bersalah di sepanjang hidup aku. Meskipun aku biasa-biasa saja, aku masih bisa menghadapi langit dan bumi, menghadapi sekte itu, dan menghadapi leluhur kami. Kamu adalah putra aku, Su Hengshan. Aku berharap bahwa itu di masa depan. Kamu tidak akan pernah mengecewakan aku. Ya, anak ini tidak akan melupakan kata-kata ayah, dan pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan ayah. Su Hengshan mengucapkan sedikit konfirmasi, dan berjalan keluar dengan lambat tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat Su Hengshan pergi, ekspresi Su Haoran perlahan-lahan menjadi gelap, dan kemudian mengungkapkan senyum sinis. Meskipun aku memiliki identitas sebagai putra klan guru, dalam hal kecerdasan, posisi aku benar-benar terlalu berbahaya, jadi aku tidak bisa membantu tetapi untuk merencanakan masa depan. Keluarga tersayang? Jika aku terlalu bertele-tele dan tidak tegas, maka Grand Wake klan ini tidak akan pernah punya tempat untukku. Ketika itu terjadi, itu akan benar-benar berakhir untukku. Sebagai putra kamu, bagaimana aku akan membiarkan kamu kecewa? Tanpa sadar, Yunce sudah jatuh selama setengah tahun, tapi subjek dan rumor tentang Yunce masih menyebar di setiap sudut kekaisaran angin biru dan versi dari mereka menjadi lebih dan lebih dibesar-besarkan. Itu bahkan dikompilasi ke dalam buku oleh beberapa orang yang usil yang menjualnya dan menyebarkannya seperti api liar. Kondisi Blue Wind Emperor perlahan-lahan memburuk. Pertempuran rahasia pertama dan ketiga pangeran secara resmi berubah menjadi pertempuran yang jelas. Semua pangeran terlibat, tidak satupun dari mereka dapat bertahan dari itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengurus kaisar angin biru yang kekuatan hidupnya menjadi lebih redup dan lebih redup. Satu-satunya orang yang menemani Blue Wind Emperor adalah Blue Moon Princess. Seluruh keluarga Imperial Blue Wind diselimuti awan yang semakin gelap dan suram. Di belakang awan gelap adalah Xiao Sekte dan pembakaran surga klan yang sudah mulai mengekspos gigi ganas mereka. Di bawah Xiao Sekte dan aksen Burning Surga klan dari pusaran besar ini, keluarga Imperial Angin Biru praktis tidak memiliki kemampuan defensif. Heavenly Sword Villa selalu diam dan menunjukkan tanda-tanda intervensi nol. Masalah mengenai Chu Yuechan setengah tahun yang lalu mengejutkan Ling Yuefeng. Jadi dia tidak dalam mood untuk peduli tentang hal lain, dan Frozen Cloud Asgard sudah benar-benar menyegel diri mereka untuk benar-benar mengabaikan semua situasi yang tidak stabil dari dunia luar. Heavenly Sword Villa, di bawah Terach Manajemen Pedang. Yunce membawa Dragon Vault di punggungnya sambil duduk bersila di tanah. Dia sudah mempertahankan posisi ini selama lebih dari 6 jam. Pada saat ini, helai energi yang mendalam yang terlihat melalui mata telanjang mulai naik dan asap putih di atas kepalanya. Oh, menerobos lagi. Melihat asap putih di atas kepalanya, iblis itu berkata dengan tenang. Yunce tampak sangat tenang di bagian luar, tetapi badai melonjak di interiornya. Setelah dia melatih gaya pedangnya sampai dia benar-benar kelelahan, dia duduk bersila di tanah dan menyalurkan energinya yang dalam di tubuhnya selama lebih dari 100 hari sambil memikirkan secara mendalam tentang gambar gaya pedang kedua Sirius yang disebutkan Jasmine selama turnamen peringkat. Hanya saja, gambar itu hanya menunjukkan gerakan teknik pedang kedua Sirius dan seni penting yang paling penting dan keterampilan mendalam penjara God Sirius. Bahkan jika dia memasukkan semua hatinya ke dalamnya untuk menemukan esensi sebenarnya di balik gaya pedang kedua dari hanya melihat gerakan pedang berat, itu tidak mungkin. Namun, Yunce tidak pernah berpikir ini, tidak mungkin. Dia merenungkannya setiap hari selama setengah tahun terakhir dan gambar itu juga telah diciptakan puluhan ribu kali di dalam otaknya. Setelah 200 hari menyalurkan energi yang sangat dalam di dalam tubuhnya, semua energinya yang dalam tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seluruh tubuh Yunce bergetar dan shock ini bukan masalah kecil. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keringat,
Tetapi dia segera gigih menenangkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Selama momen ketika kekuatannya yang dalam tiba-tiba menghilang dan dia berada dalam kondisi trans, pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba memancar seterang sinar merah dan biru bintang-bintang. Setelah itu, energi yang sangat besar dan tebal menyerbu keluar dari kedalaman pembuluh darahnya yang sangat dalam seperti banjir yang cepat, melonjak menuju setiap otot. Vena dan salurannya yang sangat dalam mulai dengan cepat bersantai dan berkembang di bawah pengaruh energinya yang besar seolah-olah mereka menari dalam kegembiraan. Di bawah bumi real mendalam, energi yang mendalam tidak berbentuk dan tak berbentuk, dan satu hanya bisa menangkapnya ketika menyalurkan kekuatan mereka. Namun pada saat ini, Yunce mampu dengan jelas melihat energi yang melonjak ini muncul di hadapannya dalam warna putih tipis. Mereka seperti helai asap dan ketebalannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka hanya dua hal yang tidak bisa disebutkan dalam kalimat yang sama. Sinar dari pembuluh darahnya yang dalam juga menjadi lebih terang dan warna merah dan biru juga menjadi semakin jelas. Yunce masih memejamkan matanya saat merasakan gelombang energi yang sangat dalam di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Dia sedikit mengulurkan kedua tangannya dan membukanya ketika seringai gembira muncul di sudut mulutnya. Dia sangat sadar apa artinya ini. Ini berarti kekuatannya yang mendalam telah menembus realm mendalam roh dan memasuki Earth Profound Realm. Hanya dalam waktu setengah tahun, ia pergi dari tingkat pertama spirit mendalam realm dan melangkah ke tingkat pertama bumi realm mendalam. Hanya dalam 6 bulan. Selanjutnya, karena fakta bahwa itu semua pintu masuk yang dalam di pembuluh darahnya yang dalam terbuka, bahkan tidak ada hambatan dari roh realm mendalam ke bumi realm mendalam dan dia menerobos semudah air membentuk kanal melalui waktu. Kecepatan terobosan seperti ini bisa dikatakan mustahil sejak fajar kekaisaran angin biru. Memang, alasan kekuatannya yang besar dapat meningkatkan puasa ini terutama karena banyaknya daging naga yang dia makan dan sejumlah besar darah naga yang dia minum. Sampai hari ini, seluruh ekor Dragon Flame telah benar-benar tertelan di dalam perut Yunce dan berubah menjadi kekuatan abadinya. Namun demikian, mampu dengan gila mengkonsumsi daging dan darah naga di roh mendalam realm dan tidak mati, dan sebaliknya menyerapnya untuk memurnikannya menjadi kekuatannya sendiri sudah merupakan kekuatan abnormal yang membuat rambut seseorang berdiri di ujung. Lonjakan energi yang mendalam dalam tubuhnya berhenti pada saat ini dan kekuatan yang melimpah membuat Yunce merasa seolah-olah tubuhnya di awan. Dia membuka matanya, berdiri dan melebarkan lengannya. Semua pori-pori di dalam tubuhnya terbuka saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya sebanyak yang dia mau. Setiap terobosan besar antara alam akan diikuti oleh peningkatan jiwa serta peningkatan kekuatan perseptif dengan beberapa lipatan. Rentang di mana dia bisa merasakan hal-hal telah meluas, hingga beberapa kali dari apa yang dia mampu sebelum sampai pada titik di mana dia dapat samar-samar mendengar bunyi dari semua jenis elemen yang bergerak di udara dan interaksi timbal balik mereka. Yunce dengan bersemangat meraih sesar naga, dan mengeluarkan teriakan riang. Tatapannya tiba-tiba mengunci ke arah iblis dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya membebani penghalang seperti kilat. Dia membuka Burning Heart, dan menghantam kepala iblis dengan pedangnya. Ketika Burning Heart terbuka, tidak ada sedikit pun beban yang muncul di tubuhnya. Ini juga menandakan bahwa itu ia memasuki bumi real mendalam dan sekarang seperti dewa jahat, mampu sepenuhnya beradaptasi dengan keadaan Burning Heart, dan biasanya dapat mempertahankan keadaan jantung pembakaran di akan tanpa tekanan sama sekali. Ketika menghadapi melawan Yunce yang baru saja memasuki roh real mendalam, setan itu pernah dengan mudah menggunakan kepalanya untuk memenuhi pedang berat Yunce. Namun, menghadapi Yunce yang berada di tahap awal bumi realm dan memiliki kekuatan real mendalam Sky, iblis tidak berani dengan paksa mengambilnya dengan kepalanya karena kekuatan Yunce sudah mulai memberikan sedikit tekanan padanya. Meskipun itu sangat sepele, itu masih merupakan kekuatan menindas yang asli. Mendobrak bumi mendalam realm begitu cepat benar-benar mencengangkan. Tapi kau masih jauh dari mampu membunuhku. Iblis itu dengan jijik bergumam dan meraih Dragon Vault dengan satu tangan. Tetapi ketika dia pergi untuk mengambil Dragon Vault, semua dia tertangkap adalah bayangan.
Kesalahan naga nyata mengikuti gerakan aneh tubuh Yunce saat dia dengan kejam menepuk bahu iblis itu. Jatuh. The Meteorite Chains mulai memancarkan suara tabrakan yang memekakkan telinga. Serangan Yunce ini menimpa baja yang sangat kuat dan menggoyangkan lengannya sampai mati rasa. Namun, di bahu iblis, apalagi cedera, bahkan pakaian lemah yang dia lindungi dengan kekuatannya yang dalam tidak sedikit pun rusak. Meskipun ia mencapai realm mendalam bumi, perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan iblis berbeda seperti lumpur dan langit. Setan itu mengangkat tangannya dan gelombang kekuatan yang tak tertandingi dilepaskan, membuat seluruh bagian dalam penghalang bergemuruh dengan badai yang sangat menakutkan. Setelah satu waktu nafas, Yunce terlempar lebih dari 300 meter oleh badai saat dia dengan malu jatuh ke tanah. Dia segera bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan sengit berkata, "Akan ada hari ketika aku akan membunuhmu. Tunggu sampai hari itu, maka kamu bisa membuat pernyataan arogan ini. Mengklaim bahwa itu kamu akan membunuhku sekarang masih menjadi lelucon." Setan itu menjawab dengan jijik. "Apakah itu lelucon atau bukan sesuatu yang kamu katakan?" Yunce mengambil Dragon Volt dan tidak pergi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia tiba-tiba menancap ke dalam penghalang sambil terus mengayunkan Dragon Volt. Disertai dengan suara gema Phoenix menangis, lebih dari 10 coretan api Phoenix terbang ke arah iblis. Phoenix Break. Api Phoenix yang sudah lama sekali akhirnya terbangun sekali lagi pada saat ini. Oh! Setan itu tidak menerima api yang mendalam Yunce, tetapi malah dibebankan ke dalam api yang jelas tak terbandingkan panas dan kuat. Dia melemparkan telapak tangannya dan menghancurkan semua istirahat Phoenix, tetapi punggung tangannya benar-benar terbakar merah, yang membuat alisnya berkerut. Namun pada saat ini, Yunce yang lebih dari 30 meter, tiba-tiba dibebankan dalam hitungan detik dengan seluruh tubuhnya terbungkus dalam api Phoenix panas yang menyengat. Tarian empirean dari sayap Phoenix. Ledakan. Dragon Volt dengan kejam menghantam dada iblis dan api Phoenix yang panik meledak di dadanya, membakar dengan suhu sangat tinggi dan kekuatan yang menindas yang menahan iblis sesaat. Yunce jungkir balik dan mendarat sebagai serigala biru besar dan gelap melolong ke arah langit di belakangnya. Dragon Volt jatuh dan seberkas siluet serigala bermuatan keluar, mengoyak udara, dan bertabrakan langsung dengan setan. Sky Wolf Slash secara akurat menabrak tubuh iblis yang benar-benar tidak bisa bergerak, menebas lubang yang setengah meter panjangnya di pakaiannya, dan kemudian tanpa henti menyerang perutnya, karena rasa sakit yang tajam menular kemana-mana. Meskipun itu hanya rasa sakit yang tajam, bekas luka merah yang bahkan tidak merobek kulitnya muncul di atas perutnya. Tapi itu masih bisa sangat mengejutkan iblis. Dia tidak dapat dengan sengaja mengaktifkan perlindungan dari kekuatannya yang dalam, tetapi dia masih memiliki pertahanan dari kekuatan alami yang ada secara alami yang bahkan serangan diam-diam dari seorang ahli pada tahap awal dari Sky Realm mendalam akan memiliki waktu yang sulit merobek melalui. Pakaiannya juga di bawah perlindungan kekuatan yang secara alami ada secara alami. Tetapi mereka tak terduga dipotong oleh tebasan dari Yunce yang membuatnya merasakan sakit yang tajam. Ini jelas menandakan bahwa itu ia dapat secara paksa melepaskan kekuatan hanya dapat dicapai dari langit mendalam pada tahap awal realm mendalam bumi. Kekuatan pertempuran yang melampaui kekuatan yang sangat besar, fakta ini bukanlah sesuatu yang langka dalam pengetahuan iblis. Realm mendalam baru lahir memiliki kekuatan pertempuran realm mendalam benar. Realm mendalam benar memiliki kekuatan pertempuran roh realm mendalam semua kejadian umum baginya. Ia bahkan telah melihat beberapa di realm mendalam benar dengan kekuatan pertempuran di bumi realm mendalam. Namun, dengan kemajuan dunia, perbedaan antara masing-masing wilayah besar meningkat secara berlipat ganda dan kemacetan lebih sulit untuk diatasi. Spirit mendalam realm ke bumi realm mendalam dianggap sebagai hambatan sejati pertama. Tetapi mengatasi itu benar-benar tidak terlalu sulit. Namun realm mendalam bumi ke langit mendalam memiliki hambatan yang ratusan hingga ribuan kali lebih keras dari apa yang bumi mendalam realm miliki. Demikian pula, menunjukkan kekuatan pertempuran di realm mendalam Sky sementara di bumi realm mendalam pada dasarnya tidak mungkin. Namun,
Yunce hanya pada tingkat pertama bumi mendalam realm, namun kekuatan pedangnya memiliki kekuatan asli dari realm mendalam sky. Meskipun ini mungkin serangan terbaik yang Yunce bisa gunakan, bahkan menggunakannya untuk sesaat saja sudah mengejutkan dunia. Di bawah keheranan sang iblis, dia juga mulai marah. Dia adalah Raja Iblis yang mulia, tapi pakaiannya dirugikan oleh seorang junior di bumi realm mendalam. Ini adalah rasa malu dan penghinaan luar biasa yang tidak pernah dia bayangkan. Ekspresinya menjadi mendung dan dia meraih dengan 5 jari-jarinya. Sebuah telapak cian besar yang sangat dalam tiba-tiba muncul di samping Yunce, lalu dengan kejam menyambar ke arah dada Yunce. Tapi pada saat telapak besar itu muncul, iblis itu tiba-tiba mulai menyesal. Namun, sudah terlambat untuk mengambilnya kembali. Dia dengan marah menyebar 5 jari dan menyerang dada Yunce. Seperti petir tiba-tiba meledak di dalam dadanya, mata Yunce melotot keluar saat dia membuang sesar naga. Telapak tangannya mendorong maju dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan untuk dengan cepat terbang mundur ke tanah di luar penghalang. Begitu dia mendarat, dia sudah menutup matanya dan pergi ke posisi duduk yang tepat dengan jalan agung Buddha dengan cepat diaktifkan pada detik berikutnya. Serangan ini dari setan sangat tirani dan jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan Yunce. Dia merasa bahwa itu 5 visceras dan 6 organnya telah sepenuhnya mengungsi dan tulang rusuknya semua hancur juga, bersama dengan lebih dari 10 meridian yang rusak. Tetapi setelah mengalami ratusan baptisan dari drago dalam daging dan darah, cedera ini, yang seharusnya jauh lebih parah, tidak banyak untuknya lagi. Dengan pengaktifan jalan agung sang Buddha, pagoda perak kecil itu muncul di atas kepalanya. Setan itu menarik telapak tangannya dan diam-diam menatap Yunce. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu bagaimana anak ini melatih tubuhnya." Serangan itu beberapa saat yang lalu seharusnya mengambil setengah kehidupan dari bahkan seseorang dari realm mendalam langit, tapi dia sebenarnya bisa duduk diam dan merawat lukanya. Begitu iblis berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba cahaya emas tiba-tiba melintas melewati sudut mata setan. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat pagoda perak kecil di atas kepala Yunce, tiba-tiba berubah menjadi warna emas terang. Yunce merasa seolah-olah tubuhnya telah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Dia dengan ringan melayang seperti bulu, karena segala sesuatu di sekelilingnya praktis menghilang. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan oleh kelima inderanya adalah keberadaannya sendiri. Helai aura yang kuat bergegas masuk ke pori-porinya entah dari mana dan dengan cepat menyembuhkan semua luka-lukanya dan memperbaiki tubuhnya. Ini adalah esensi alam yang paling murni. Bahkan makhluk terkuat pun memiliki rasa hormat secara naluriah terhadap alam. Karena bahkan jika makhluk-makhluk itu berada di puncak kekuatan, mereka hanyalah keberadaan kecil di muka alam. Namun, esensi alam yang mengalir di dalam tubuh Yunce memiliki sedikit penghormatan. Penghormatan terhadap Yunce. Perbedaan antara kekuatan alam dan kekuatan yang mendalam adalah kekuatan yang dalam itu adalah kekuatan makhluk hidup. Tetapi kekuatan alam adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam. Di permukaan, itu secara alami akan menghancurkan kekuatan yang dalam. Namun, ketika kekuatan mendalam makhluk hidup sangat kuat untuk dunia yang cukup, ia bisa memanfaatkan kekuatan alam sampai tingkat tertentu. Secara alami, konsumsi kekuatan yang sangat besar yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan alam sangat besar. Dengan kekuatan yang mendalam Yunce saat ini, memanfaatkan kekuatan alam tidak diragukan lagi adalah mimpi gila. Kekuatannya benar-benar tidak dapat mencapai alam di mana ia dapat terhubung dengan alam, dan hanya merasakan keberadaan kekuatan alami sampai titik tertentu. Namun, selama dia menyalurkan jalan besar Buddha, esensi murni antara surga dan bumi akan secara spontan dan kompetitif mengisi ke dalam tubuh Yunce tanpa dia memahami kekuatan alami apapun atau bahkan mengkonsumsi sedikitpun kekuatan. Ini adalah surga yang menentang kekuatan yang tidak akan bisa dipahami oleh benua sky mendalam. Tapi sayangnya, kekuatan alami ini hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan dan memperbaiki tubuh. Tidak mungkin untuk menggunakannya untuk menyerang.
Mengikuti perubahan mendadak perak menjadi emas dari pagoda di atas kepala Yunce, esensi alami yang dibebankan ke tubuh Yunce tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih padat. Yunce memperluas panca inderanya dan tubuhnya merasakan sensasi halus yang luar biasa itu lagi, karena dia jelas merasakan bahwa itu luka-lukanya menyembuhkan dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang jauh melampaui tingkat kesembuhannya sebelumnya. Meskipun Jalan Agung Sang Buddha adalah seni yang mendalam, itu tidak bergantung pada keberadaan kekuatan yang mendalam, dan mengandalkan kekuatan jiwa dan alam sebagai gantinya. Kultivasinya benar-benar bukan dari pertempuran, tetapi dari pemahaman. Selama setengah tahun terakhir, karena dia dengan paksa memakan daging dan darah naga, Yunce telah menempatkan dirinya dalam kondisi luka serius ratusan kali, dan menghadapi pintu kematian lebih dari 100 kali. Setiap kali, ia bergantung pada pembuluh darahnya yang tak bisa dihancurkan, untuk menyerap kekuatan naga api dan Jalan Agung Sang Buddha untuk memulihkan tubuhnya. Bisa dikatakan bahwa itu selama periode ini lebih dari setengah tahun, Jalan Agung Buddha, yang berada di negara di mana itu diaktifkan pada batasnya, juga telah memperdalam pemahamannya tentang Jalan Agung Buddha sedikit demi sedikit. Ketika menembus ke bumi real mendalam, jiwanya pergi di bawah kegembiraan berevolusi, dan pemahamannya tentang Jalan Agung Buddha akhirnya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jalan Agung Sang Buddha telah berhasil menembus ke alam ketiga. Tahap ketiga dari Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan 10.000 kg, sebuah tubuh yang sekuat baja murni, dan kemampuan penyembuhan yang tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Saat ini, meskipun Yunce telah benar-benar menghabiskan semua kekuatannya yang dalam sekarang, dia masih bisa menandingi praktisi yang mendalam di roh realm mendalam sementara hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Sangat bagus. Jenis kultivasi diri kamu yang menindas selama waktu yang singkat ini telah memungkinkan Jalan Agung Sang Buddha untuk melakukan terobosan ke tahap ketiga dalam waktu yang begitu singkat. Kekuatanmu sekarang harus seimbang dengan orang normal di alam mendalam langit. Jasmine berkata di dalam kepalanya menggunakan suara lansia yang bijaksana. Di dalam perbatasan Kekaisaran Angin Biru, kamu sudah dianggap ahli. Di benua Sky Benua, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Kecuali, terobosan berikutnya dalam Jalan Agung Sang Buddha tidak akan sesederhana dulu. Karena tahap ketiga dari Jalan Agung Sang Buddha adalah sebuah perpecahan. 3 alam pertama dapat dianggap sebagai tahap awal, tetapi dari alam keempat dan seterusnya, itu menjadi tahap peralihan. Dengan tubuh manusia normal, wanting untuk mencapai tahap keempat bisa dikatakan sama sulitnya dengan melangkah ke surga. Jika ada saatnya ketika kamu benar-benar bisa menembus ke tingkat keempat, itu akan memberikan kamu kekuatan tubuh 50.000 kg. Yunce. Seni Buddha berwarna emas disalurkan selama lebih dari 4 jam, sampai menghilang ke dalam kepala Yunce. Dia juga membuka matanya pada saat itu ketika seberkas cahaya-cahaya keemasan melintas melewati murid-muridnya. Dia berdiri, mengulurkan tangannya, dan sesar naga yang jatuh di dalam penghalang tertarik ke arah tangannya. Dengan kekuatan lengannya yang baru ditambah 10.000 kg, 4.000 kg naga patahan sama ringannya dengan tidak ada apapun di tangannya. Tubuhnya tidak terlihat sedikit berubah dan kulitnya tampak lebih putih dan lembut setelah disempurnakan oleh kekuatan alam untuk ketiga kalinya. Tatapan iblis selalu tertuju pada tubuh Yunce. Ketika Yunce berdiri, dia samar-samar merasakan bahwa itu Yunce telah sedikit berubah. Tapi dia tidak dapat menentukan apa yang sebenarnya berubah. Setidaknya, penampilan luarnya dan aura kekuatannya yang mendalam masih sama seperti sebelumnya. Cobalah menerima pedangku lagi. Tubuh akrabnya diperkuat oleh kekuatan yang luar biasa yang membuat Yunce sangat bersemangat, sehingga dia ingin melepaskannya dengan cepat. Dia berteriak dengan keras sambil melompat dengan pedangnya dan menebas ke arah iblis dari udara. Kekuatan pedang yang datang padanya membuat alis mata jahat itu mengerut. Kekuatan terdalam Yunce tidak berubah sama sekali, tetapi tekanan yang dibawa pedang ini praktis 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan pada saat perubahan ini hanya dipisahkan oleh 4 jam. Dengan pedang memotong ke bawah, api Phoenix mulai menari dan angin badai mulai bermunculan dari mana-mana.
Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh pedang berat. Mata iblis itu melebar saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih ujung Dragonvolt dengan kuat di tangan. Tapi kekuatan pedang telah lenyap sepenuhnya pada saat itu. Namun, api Phoenix merebut kesempatan ini dan maju untuk membungkus seluruh lengan iblis itu dan membakar setengah dari pakaian berantakan yang dikenakannya di tubuhnya. Jadi itu sebenarnya api Phoenix. Setan akhirnya mengerti mengapa nyala api Yunce yang begitu tiran. Dia menggelengkan lengannya dan mengusir semua api Phoenix. Tapi serangan kedua Yunce sudah melayang. Iblis sewenang-wenang melambaikan tangannya dan meraih ke arah Dragonvolt lagi. Bersamaan, tangan Qian besar lain muncul dari udara tipis dan meraih ke arah punggung Yunce. Ada 2 tangan. Satu terus-menerus meraih Dragonvolt sementara yang lain memukul ke arah punggung Yunce. Tetapi mereka semua melewati gambar kosong. Itu keterampilan gerakan aneh itu lagi. Setan itu dengan ringan meraung. Setan itu tidak memiliki cara untuk bergerak dan sama sekali tidak ada cara untuk menahan bayangan patah bintang Yunce. Setelah telapak tangannya menabrak apa-apa, pedang berat Yunce langsung menyapu lehernya dan membuat sedikit penyok muncul di lehernya. Mata iblis melebar dan cahaya Qian tiba-tiba melintas di atas lengan kirinya yang telah disegel oleh Chains Meteorit. Tiba-tiba, tangan Qian setinggi pria menyebar terbuka oleh sisi setan dan kejam menyambar ke arah Yunce. Sesar naga dan tangan Qian besar bertabrakan, dan hasilnya adalah seperti yang bisa dibayangkan. Yunce merasa seolah dadanya telah dihancurkan oleh palu besar saat dia jatuh di udara dan terbang keluar. Setelah itu, babak belur dan kelelahan, dia mendarat di luar penghalang. Pedangnya yang berat menabrak tanah dan menghentikan kejatuhannya. Senyum kurang ajar muncul di sudut mulutnya. Hehe, pada awalnya, aku tidak bisa berdiri satu pukulan darimu, tetapi dalam setengah tahun, aku sudah bisa menahan 3 gerakanmu. Pada awalnya, gelombang yang sewenang-wenang dari tangan kamu akan mengambil sebagian besar hidup aku, tetapi sekarang, kamu hanya dapat membuat aku merasakan cedera yang tidak berat atau lemah. Memberi aku waktu maksimal 2 tahun lagi, dan aku pasti akan membunuhmu. Hahaha. Setan itu mulai tertawa keras juga. Kamu bocah, kamu benar-benar aneh. Namun, mampu menyeret monster aneh ke bawah untuk menemaniku masih sangat menarik. Saat ini, aku benar-benar ingin melihat tahap apa yang bisa kamu matang dalam 2 tahun yang kamu bicarakan. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu kecewa. Yunce berkata dengan nada yang sangat ditentukan. Dia duduk, dan dalam waktu kurang dari 2 jam kemudian, luka yang dia terima dari tangan setan itu benar-benar sembuh. Seperti hari lain berlalu tanpa makan apa-apa, perutnya mulai memancarkan perasaan lapar. Yunce sekarang tidak perlu khawatir tentang makanan lagi. Tubuh besar dari Flame Dragon sudah cukup baginya untuk makan selama beberapa tahun. Dia membalik tangan kirinya, dan 5 kilogram daging naga muncul di tangannya. Dia mengambil mangkuk besar, menyaring darah naga, kemudian menyulut api dan dengan sabar menunggu untuk memanggangnya. Setelah api Phoenix terbangun, efisiensi dalam memanggang daging naga telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, aroma daging yang hanya daging naga bisa menyerang lubang hidungnya dan secara bertahap menyebar ke seluruh area bawah tanah. Yunce menarik api Phoenix dan menjilat sudut mulutnya. Dia mengambil daging naga dan dengan senang mengambil gigitan besar. Sampai dia telah menguasai 1/4 dari daging naga, sensasi aneh ditularkan dari interiornya. Tetapi sensasi ini dengan cepat ditundukkan sekali lagi. Mengikuti peningkatan kekuatannya yang dalam, terobosan dari Jalan Agung Sang Buddha dan kebangkitan Phoenix Api, di samping ratusan kali bahwa itu ia harus beradaptasi, tubuh Yunce sudah mencapai titik di mana ia bisa menahan pemukulan api naga setelah konsumsi. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menekannya, dan bagian dalamnya masih babak belur oleh aura kuat yang tak terhitung jumlahnya yang secara tajam menyakitinya terus-menerus. Dibandingkan dengan apa yang awalnya, ini adalah gerimis kecil yang praktis. Mungkin dalam waktu dekat, mengikuti peningkatan kekuatan Yunce yang terus-menerus, sensasi tidak nyaman ini akan hilang sepenuhnya.
Dia menikmati rasa daging naga yang lezat dengan semua pintu masuknya yang terbuka. Kekuatannya yang luar biasa bergeser di seluruh tubuhnya untuk benar-benar menyempurnakan semua kekuatan daging naga yang terkandung. Pada saat ini, suara yang sangat lemah tiba-tiba bergema di samping telinga Yunce. Itu suara air liur yang ditelan. Tangan yang digunakan Yunce untuk memegang daging naga menjadi stagnan selama sepersekian detik. Tetapi kemudian dia segera mulai memakannya lagi, dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dan pada saat itu, iblis hampir memiliki keinginan untuk mati. Seseorang yang telah kelaparan selama 100 tahun, namun harus menghadapi salah satu makanan lezat terbaik di dunia, daging naga. Setiap kali Yunce melahap daging naga adalah momen tersulit bagi iblis. Namun, dia memiliki posisi terhormat sebagai Raja Iblis yang bermartabat, jadi dia benar-benar tidak akan meminta makanan dari junior, dan dia harus mengekspos bahkan kurang dari keinginan rakusnya di depannya. Oleh karena itu, setiap kali Yunce makan daging naga, dia akan memutar kepalanya atau tetap diam. Dia memiliki sikap bahwa itu dia tidak ingin menonton, tetapi dalam kenyataannya, setiap momen sulit sekali untuk bertahan. Dia tidak menunjukkan jejak keinginan selama setengah tahun. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia dan tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, mustahil baginya untuk tidak pernah melakukan kesalahan. Di bawah momen lalai, ia benar-benar menghasilkan suara menelan air liur. Meskipun suaranya sangat ringan, dia yakin bahwa itu cukup untuk didengar Yunce. Pada saat yang sama, ia melihat bahwa itu pada saat ketika suara itu dikirim keluar, gerakan Yunce juga stagnan untuk sesaat. Namun, dia tidak mengejeknya, dan bahkan tidak mengalihkan pandangannya ke arahnya, saat dia terus menggigit daging naga seolah-olah dia tidak mendengar sama sekali. Setan itu menjadi tenang saat dia mengekspos ekspresi gratifikasi. Menghadapi iblis yang terkenal dalam benua langit mendalam, yang membawanya ke jurang ini, Yunce tidak mengejeknya ketika dia turun dan memilih untuk membiarkan dia mempertahankan martabatnya tanpa ragu sedikitpun.